Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran PKN di ruang guru dalam materi penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Semoga siswa-siswi dalam kondisi sehat. Pembelajaran PKN di ruang guru. Kali ini kita akan membahas tentang timeline penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Berikut adalah bukti empirik tentang penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintahan masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Di periode ini banyak sekali tantangan dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu berupa adanya pemberontakan PKI Madiun, kemudian PKI Madiun di tahun 1948. Kemudian pada tahun 1948 juga ada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Yang kedua, pada masa pemerintahan parlementer di tahun 1949 sampai tahun 1959, ini ada terjadi sampai 10 kali pergantian kabinet atau pergantian Perdana Menteri, mulai dari Perdana Menteri Sultan Syahrir, kemudian yang ke-10 yaitu Perdana Menteri Juanda, Insinyur Juanda. Ada 10 pergantian Perdana Menteri, sehingga kondisi pemerintahan atau kabinet gonjang-ganjing, program pemerintah banyak yang tidak tercapai. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Ini ditandai dengan adanya dekret presiden tahun 59 tanggal 5 Juli yang mengakhiri dari pemerintahan parlementer dan kembali ke UUDS 1950. Tapi ada hal yang sangat menarik, sehingga pada waktu itu Orde Lama atau yang pemerintahan pada masa IR Soekarno terjungkal di tahun 1965. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, di masa itu tahun 1965, Soekarno membuat suatu terobosan dengan adanya Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis. Ini memicu demo dari masyarakat sehingga Soekarno bisa digulingkan dan kemudian diganti oleh pemerintahan Orde Baru. Berikutnya adalah masa pemerintahan Orde Baru yang pada masa ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto berusaha untuk mengembalikan Pancasila kepada jalur yang benar, yaitu dari kurun waktunya tahun 1965 sampai 1998. Tapi pada masa itu terjadi krisis ekonomi yang sangat dahsyat, sehingga pemerintahan Soeharto didemo dan digulingkan oleh mahasiswa dan selanjutnya diganti oleh B.J. Habibie. Yang terakhir adalah Orde Reformasi yang kita kenal di Indonesia. Bapak Reformasi itu adalah Bapak Amin Rais, yang pada waktu itu beliau menggerakkan mahasiswa untuk mengembalikan Pancasila kepada jalur yang benar. Dan sampai sekarang Orde Reformasi masih berjalan. Terima kasih kepada siswa-siswi yang telah menyaksikan video pembelajaran kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua.